Martial Peak Bab 854 memasuki kembali Snow Mountain Range. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Selama waktu ini, Yang Kai tetap berada di dalam guild alkemis mengajar Wu dan Mina sambil memoles teknik alkimia miliknya sendiri. Yang Kai menyaksikan keterampilan Wu berkembang pesat menyebabkan dia menjadi lebih antusias untuk mengajarinya. Yang Kai memiliki kesan yang sangat baik dari gadis muda yang sedikit eksentrik dan energik ini. Suatu hari ketika Yang Kai membuat dirinya sibuk di dalam kamar pil, dia tiba-tiba menyadari beberapa gerakan di belakangnya, dengan cepat menghentikan apa yang sedang dia lakukan dan berbalik untuk melihat ke pintu keluar hanya untuk menemukan Pak Tua Du berjalan masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ketiga junior dengan cepat bangun untuk memberikan salam. Pak Tua Du melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Tuan tua ini ingin mengatakan sesuatu. Jika kalian tidak memiliki alasan yang kuat dalam waktu dekat, jangan pergi keluar." "Apa yang terjadi?" Mina bertanya. "Situasi di luar agak bergejolak." Pak Tua Du berkata dengan nada bermartabat, "Jika kamu keluar dengan gegabah, kamu mungkin menemukan dirimu dalam masalah." "Masalah macam apa?" Mina bingung. Yang Kai juga mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, "Apakah ini terkait dengan masuknya orang luar di kota Grand Boulder?" Duan melirik Yang Kai dengan heran, segera melanjutkan, "Benar, sepertinya kamu juga menyadarinya. Beberapa bulan yang lalu, banyak pembudidaya asing tiba-tiba muncul di kota Grand Boulder dan mendirikan tenda sementara. Mereka tampaknya datang ke sini mencari sesuatu dan telah merekrut orang lain sejak mereka tiba." Yang Kai mengangguk ringan. Meskipun Yang Kai pada dasarnya tidak meninggalkan guild alkemis sejak tiba di sini 3 bulan yang lalu, perubahan di kota Grand Boulder tidak luput dari penyelidikan Divine Sense-nya. Berbagai kelompok orang luar sering memasuki kota Grand Boulder, membeli bahan-bahan hidup dan persediaan kultivasi dari berbagai toko, dan kemudian bergegas keluar lagi. Itu adalah fenomena yang tidak biasa. Terutama dalam periode baru-baru ini, semakin banyak orang asing tampaknya menggunakan kota Grand Boulder sebagai titik transit, tinggal sebentar untuk mengisi ulang persediaan sebelum pergi secepat mereka datang. Sepertinya mereka menjelajahi Snow Mountain Range yang tidak berujung. Catatan, Snow Mountain Range berarti pegunungan salju yang terbentang. Mempertimbangkan semua ini, Yang Kai tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, "Pak Tua Du, apakah kamu mendengar sesuatu yang spesifik tentang semua kejadian ini?" Duan dengan lembut mengangguk dan berkata, "Aku tahu sedikit informasi. Hari ini, Ranjing dari Sekte Ancient Moon Cave Heaven dan Maoda dari Sekte Luo Seng datang kepadaku dan meminta bantuan aku untuk memurnikan beberapa pil pengusir racun. Ketika aku dengan santai bertanya kepadanya untuk apa, mereka berdua mengatakan mereka akan pergi ke kedalaman Snow Mountain Range untuk mencari sesuatu. Pil pengusir racun hanyalah tindakan pencegahan. Benar, aku berasumsi apapun itu mereka mencari sesuatu yang berhubungan dengan yang beracun. Setelah seseorang mengambil pil pengusir racun, seseorang untuk sementara akan dapat melawan berbagai jenis racun, dan jika orang yang memurnikan pil semacam itu adalah Grandmaster seperti Duan, itu pada dasarnya akan membuat seseorang kebal terhadap semua jenis racun di seluruh dunia. Meskipun mahal, itu sepadan dengan biayanya. Adapun Ranjing dari Ancient Moon Cave Heaven dan Maoda dari Sekte Luo Seng, Yang Kai tidak asing dengan nama mereka. Berpusat di sekitar kota Grand Boulder, ada 4 kekuatan yang cukup menonjol. Soaring Heaven Sect, agama roh guntur cerah Ancient Moon Cave Heaven, dan Sekte Luo Seng. Yang Kai bahkan pernah menjabat sebagai tamu terhormat di agama roh guntur cerah untuk beberapa waktu. Ketika Yang Kai pertama kali datang ke kota Grand Boulder, Duan telah menjelaskan kepadanya berbagai kekuatan dan kelemahan dari 4 kekuatan ini. Tidak termasuk Soaring Heaven Sect, 3 kekuatan yang tersisa memiliki kekuatan dan komposisi yang serupa, tidak satupun dari mereka memiliki Master Alam Saint. Ranjing dan Maoda keduanya Master Alam Transcendent Orde ketiga, memiliki kekuatan yang mirip dengan guru agama Xia Cheng Yin yang sudah meninggal. Tidak hanya banyak orang luar yang membanjiri Snow Mountain Range, tetapi Ancient Moon Cave Heaven dan Sekte Luo Seng di dekatnya juga terlibat. Mendengarkan Duan, Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah secara dramatis, segera mendorong Divine Sense ke batasnya, membentuknya menjadi utas yang berisi pesan singkat yang dia kirim ribuan kilometer jauhnya. Setelah waktu yang lama, matanya bergetar saat dia mengambil kembali Divine Sense-nya, ekspresinya menjadi sangat serius. "Pak Tua Du, aku harus keluar." Yang Kai tiba-tiba berkata. "Ah." Duan tercengang. Dia sengaja datang ke sini untuk memperingatkan ketiganya untuk tidak pergi keluar, tetapi sekarang Yang Kai tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia perlu melakukan hal itu.
Setelah memikirkannya sejenak, dia bertanya, masalah yang akan ditangani oleh orang luar ini apakah ada hubungannya denganmu? Yang Kai tersenyum pahit saat berkata, aku harap aku salah tapi dari apa yang bisa aku katakan itu sepertinya tidak mungkin. Duan sangat bingung saat dia menatap Yang Kai untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengalah. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu, akan lebih baik jika kamu kembali ke Soaring Heaven Sect terlebih dahulu dan menemui 4 senior marsial kamu. Selama kamu memiliki perlindungan mereka, kamu tidak akan menghadapi bahaya apapun. Baik, aku akan melakukan itu, jawab Yang Kai dengan santai sebelum bergegas keluar. Setelah dia pergi, Duan perlahan menggelengkan kepalanya dan menggerutu, jika aku tahu ini akan menjadi seperti ini, aku tidak akan mengatakan apapun. Alis Nina berkerut dalam saat dia bertanya, Pak Tua Du, apa yang sebenarnya terjadi? Apa hubungannya itu dengan Yang Kai? Aku tidak tahu, aku hanya berharap dia tetap aman, jawab Duan agak kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mendesak Ranjing dan Mauda untuk rinciannya, karena mereka seharusnya mengetahui lebih banyak informasi dari yang mereka katakan padanya. Di tempat lain, setelah meninggalkan Guild Alkemis, Yang Kai melesat seperti sambaran petir, melewati Soaring Heaven Sect dan terbang langsung menuju Snow Mountain Range yang luas. Dengan berita yang dia dengar dari Duan, ditambah dengan penyelidikannya sendiri, Yang Kai samar-samar menebak apa yang terjadi di sini. Dia tidak pernah mengharapkan sesuatu yang begitu dramatis akan terjadi. Menunggu sampai tidak ada orang di sekitar, Yang Kai membentangkan sayap angin dan gunturnya terbang tinggi ke awan, dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, membungkus dirinya dengan energi spiritualnya sendiri untuk menyembunyikan auranya. Saat dia membubung di langit dari waktu ke waktu, di bawah, Yang Kai melihat para pembudidaya bolak-balik melintasi tundra. Catatan, tundra adalah daerah beku dan tandus di kutub utara. Tumbuhan tidak bisa hidup di daerah seperti itu, biasanya hanya lumut. 3 hari kemudian, Yang Kai telah melakukan perjalanan jauh ke dalam Snow Mountain Range. Rangkaian pegunungan tak berujung yang terbungkus salju dan es berkilauan terbentang ke segala arah. Dengan diam-diam melepaskan Divine Sense untuk menyelidiki sekelilingnya, Yang Kai segera menemukan respon yang samar, menyeringai, dan terbang ke arah itu. Setengah hari kemudian, Yang Kai menyembunyikan dirinya di dalam gunung bersalju kecil saat dia menatap ke arah tertentu. Ke arah itu, sekelompok besar pembudidaya, berjumlah beberapa ribu, berkumpul, banyak di antaranya datang ke sini dari kota Grand Boulder baru-baru ini. Di antara ribuan orang ini, Yang Kai memperhatikan fluktuasi energi spiritual tertentu yang memiliki hubungan halus dengan jiwanya sendiri. Ke arah itu, Yang Kai diam-diam mengirimkan pesan Divine Sense. Pada saat yang sama, di dalam tenda besar, beberapa pembudidaya batas Immortal Ascension secara diam-diam berkultivasi. Meskipun mereka semua telah mencapai batas Immortal Ascension, suhu di sini terlalu dingin dan konsumsi truki mereka hanya untuk tetap hangat sangat besar sehingga mereka tidak punya pilihan selain sering memulihkan diri seperti ini. Salah satu pemuda yang telah bermeditasi tiba-tiba membuka matanya saat auranya berfluktuasi dengan tidak stabil. Ketika mereka menyadari perilakunya yang aneh, beberapa orang lain di dalam tenda juga membuka mata mereka dan menatapnya, dengan cepat menemukan bahwa pemuda itu telah benar-benar pucat, seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu yang menakutkan. Liu Gui, apa yang terjadi? Satu orang buru-buru bertanya. Pemuda bernama Liu Gui itu tidak merespon pada awalnya, ekspresinya berubah bolak-balik antara pahit dan tak berdaya, hanya beberapa saat kemudian menjawab, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, aku hanya perlu keluar sebentar. Kamu ingin keluar sekarang? Kita dijadwalkan keluar besok untuk mencari wilayah baru. Jika kamu keluar sekarang, bagaimana kamu akan menghidupi diri sendiri nanti? Kata orang lain. Namun Liu Gui tidak menanggapi, hanya bangun dan berjalan keluar. Melihat ini, semua orang di tenda perlahan menggelengkan kepala dan berhenti memperhatikannya. Semua orang ini termasuk dalam kekuatan yang sama dan akrab satu sama lain. Pemuda terakhir bernama Liu Gui tidak memiliki bakat yang sangat baik, dan sebenarnya beberapa alam kecil di bawah mereka belum lama ini, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, selama 2 tahun terakhir, ranah kultivasinya telah melonjak mencapai puncak batas Immortal Ascension, menempatkan dia pada level yang sama dengan mereka semua. Kali ini mereka datang untuk melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer ke Snow Mountain Range yang tak berujung hanya untuk mencari satu orang. Tetapi di tengah hamparan salju dan es yang tampaknya tak terbatas ini, tanpa petunjuk di mana orang itu bersembunyi, tidak ada dari mereka yang merasa mereka memiliki peluang besar untuk berhasil.
Liu Gui keluar melalui salju dan setelah beberapa saat tiba di depan tenda yang berbeda mengikuti instruksi yang baru saja dia terima. Tenda ini sangat berbeda dari yang lain di dekatnya. Itu besar dan mewah dengan jejak cahaya halus yang berkedip di sekelilingnya. Jelas arai roh telah ditempatkan di sekitarnya, menghalangi siapapun untuk menyelidiki apa yang ada di dalamnya dengan divine sense mereka. Satu-satunya hal yang orang bisa perhatikan tentang bagian dalam tenda ini adalah aura hijau samar yang tersisa di sekitarnya dan tangisan menakutkan yang keluar dari dalam, menyebabkan semua orang di dekatnya bergidik tanpa sadar. Berdiri di luar tenda, Liu Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, melihat sekeliling dengan cemas untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan dirinya sendiri saat mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Namun, sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, pintu masuk tenda tiba-tiba terbuka dan sebuah tangan besar meraih Liu Gui, menyeretnya ke dalam pada saat berikutnya. Bahkan dengan ranah kultivasi puncak batas Immortal Ascension-nya, Liu Gui tidak bisa melakukan sedikit pun perlawanan dan hanya bisa menatap tanpa daya saat dia merasakan tangan kematian menjangkau ke arahnya, matanya dipenuhi teror. Tawa aneh tiba-tiba memenuhi telinganya saat Liu Gui menatap orang di depannya, seorang pria terbungkus jubah hitam tertutup aura hijau yang menakutkan. Pria ini saat ini menatapnya dengan dingin, matanya tampak seperti lampu hijau, membuatnya tampak sangat menakutkan. Bocah kecil, kamu cukup berani, benar-benar berani memata-matai tenda raja ini. Orang yang diselimuti aura hijau itu terkekeh sambil berkata, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Raja ini akan mengabulkan permintaan terakhirmu. Wajah Liu Gui memucat saat dia dengan putus asa mengeluarkan kata-katanya, maafkan aku, Senior Wu Jie, junior ini tidak berniat memata-mataimu. Lalu kenapa kamu menyelinap di luar tendaku? Apakah kamu diperintahkan oleh Cao Guan dari War Spirit Temple kamu untuk datang ke sini? Wu Jie dengan dingin mendengus. Tidak, senior, Liu Gui berlutut dan buru-buru berkata, junior ini hanya dipercayakan untuk menyampaikan pesan kepada senior. Dipercayakan? Oleh siapa? Wu Jie mengerutkan kening. Ini, Liu Gui ragu-ragu, sepertinya tidak berani mengungkapkan identitas majikannya. Wu Jie mencibir, apa yang ingin kamu katakan padaku? Liu Gui tidak berani berlama-lama dan buru-buru berkata, dia ingin bertemu denganmu. Mengenai identitasnya, dia mengatakan bahwa selama aku mengucapkan kata, merobek ruang, senior akan mengerti. Begitu Liu Gui mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Wu Jie berubah secara dramatis, segera melambaikan tangannya dan mengaktifkan semua penghalang di sekitar tendanya, benar-benar mengisolasinya dari penyelidikan dari luar, mengerutkan kening saat dia menatap Liu Gui dan berkata, apa hubunganmu dengan dia? Liu Gui tertawa sedih, bisakah aku tidak mengatakannya? Kalau begitu, izinkan aku menanyakan ini padamu. Apa pendapat kamu tentang semua ini? Wu Jie menatapnya dengan dingin. Liu Gui menghela nafas tanpa daya dan menjelaskan. Setelah memahami bagaimana Liu Gui terhubung dengan pemuda itu, dan mengapa dia bisa menerima perintah darinya, Wu Jie tertawa terbahak-bahak, menyebabkan Liu Gui sangat tidak nyaman, seolah-olah jiwanya sedang dilucuti dari tubuhnya. Bersambung.